Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ika Zuhratul Ummah and my partner Yanuardila Nur Alifah will going to present about our material Mantuk and Mafhum, Mujmal and Mubayyan. So, without any further ado, let's go to the topic and keep on watching. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang mantuk dan mafhum. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mantuk. Kata mantuk bersumber dari bahasa Arab natoko yantiku, yang artinya pengucapan. Sedangkan kata mantuk sendiri merupakan isim maf'ul yang artinya diucapkan. Secara istilah, mantuk berarti suatu makna yang diperoleh dari suatu lafadz menurut ucapannya, atau lebih mudahnya bisa kita sebut dengan makna tersurat pada suatu lafadz. Agar lebih memahami tentang pengertian mantuk itu sendiri, sekarang saya beri contohnya. Seperti ayat pada Quran Surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waraba'ibukumul lati fi hurujikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Artinya, diharamkan bagi kamu menikahi anak-anak tiri yang berada dalam asuhan kamu dari istri-istri yang telah kamu gauli. Dari ayat tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa mantuknya adalah hukum haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi anak tiri yang berada dalam asuhannya dari istri-istri yang sudah pernah digauli. Lafadz tersebut menunjukkan secara jelas mengenai hukum keharamannya. Ulama usul fikih membagi mantuk menjadi 3 bagian. Yang pertama nas, zahir, dan mu'awwal. Yang pertama yaitu mantuk nas. Mantuk nas adalah suatu lafadz atau susunan yang menunjukkan makna secara jelas dan tidak mungkin dapat ditakwilkan lagi. Contohnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dari ayat tersebut, sudah jelas dan tersurat bahwa hukum jual beli adalah halal dan hukum riba adalah haram. Kedua ayat tersebut merupakan contoh dari mantuk nas yang mana makna dari suatu lafadz dituliskan secara jelas dan tegas tanpa ada kemungkinan makna lain. Yang kedua yaitu mantuk zahir. Mantuk zahir adalah suatu lafadz atau susunan yang menyatakan 2 makna. Satu makna dapat dipahami sewaktu diucapkan, sedangkan makna lainnya lemah atau marju. Contohnya, wala taqrabuhunna hatta yathun. Artinya, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum suci. Dari ayat tersebut, lafadz yathurna atau suci memiliki 2 makna, yaitu yang pertama, suci yang ditandai dengan berhentinya darah haid, dan yang kedua, suci dengan mandi besar serta wudhu. Tetapi makna yang kedua inilah yang lebih tegas dan populer digunakan, sehingga kemungkinan makna kedua adalah rajih atau diunggulkan, dan makna yang pertama adalah marjuh atau lemah. Yang ketiga yaitu mantuk mu'awwal. Mantuk mu'awwal adalah sebuah lafadz yang diartikan marjuh atau lemah dengan alasan ada suatu dalil yang menghambat dimasukkannya makna rajah atau unggul. Contohnya, wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Lafadz janah pada ayat tersebut awalnya memiliki arti sayap, sedangkan dhul artinya rendah. Akan tetapi, ayat tersebut lebih diberi makna dengan kerendahan hati, tawadhu, serta hidup berdampingan baik dengan orang tua. Tidak diucapkan dengan arti yang pertama atau sayap. Selanjutnya, pembahasan kita yang kedua yaitu mafhum.
Secara etimologi, kata mafhum berakar dari bahasa Arab, fahama yafhamu, artinya faham. Sedangkan mafhum sendiri merupakan isim maf'ul yang artinya yang difahami. Secara istilah, mafhum ialah sebuah makna yang tidak diperoleh dari suatu lafadz, melainkan diperoleh dari pemahaman terhadap ucapan lafadz tersebut. Lebih jelasnya, mafhum ini merupakan makna tersirat dari suatu lafadz. Selanjutnya yaitu pembagian mafhum. Menurut ulama usul fiqh, mafhum dibagi menjadi dua, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah sendiri dibagi menjadi dua, fahwal khitab dan lahnal khitab. Selanjutnya, mafhum mukhalafah dibagi menjadi 5. Yang pertama, mafhum sifat. Yang kedua, mafhum syart, mafhum ghoyah, mafhum adat, dan mafhum laqab. Mafhum yang pertama yaitu mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah merupakan suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tersirat memperkuat hukum yang tersurat dikarenakan keduanya memiliki kesamaan, baik dalam meniadakan maupun dalam menetapkan. Baik, langsung saja ke pembagiannya. Mafhum muwafaqah yang pertama yaitu fahwal khitab. Fahwal khitab yaitu apabila suatu makna yang tersirat hukumnya lebih berat daripada yang tersurat. Contohnya, fala taqul lahuma uff. Artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dalam ayat tersebut, kata uffin memiliki arti perkataan ah, sedangkan makna tersiratnya atau mafhumnya adalah memukul, memaki, atau menyakiti hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa berkata ah kepada orang tua saja dilarang, apalagi memukul, memaki, dan menyakiti hatinya. Inilah yang dinamakan fahwal khitab, di mana hukum tersiratnya lebih berat daripada hukum yang tersurat. Selanjutnya, mafhum muwafaqah yang kedua yaitu lahnal khitab. Lahnal khitab yaitu jika suatu makna yang tersirat hukumnya sama dengan makna yang tersurat. Contohnya, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api yang sepenuh perutnya. Dalam nas tersebut, kata ya'kuluna bermakna memakan harta anak yatim. Sedangkan makna tersiratnya bisa dengan membakar harta anak yatim. Makna memakan dengan membakar memiliki kedudukan hukum yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa makna tersirat dan makna tersurat sama hukumnya. Inilah yang disebut dengan lahnal khitab. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan mafhum yang kedua, yakni mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah merupakan suatu petunjuk kalimat yang mana lafaznya menunjukkan bahwa makna yang tersurat berbeda hukumnya dengan yang tersirat. Atau dengan arti lain, mafhum mukhalafah yaitu hukum kebalikan dari yang tersurat atau mantuk. Mafhum mukhalafah merupakan kebalikan dari mantuk, sebab tidak tercantum batasan atau qaid. Selanjutnya kita ke pembagian mafhum mukhalafah. Pembagian mafhum mukhalafah yang pertama yaitu mafhum sifat. Mafhum sifat adalah penetapan suatu hukum dalam bunyi atau mantuk suatu lafaz yang dibatasi dengan sifat. Atau dalam pengertian sederhananya, selama ada sifat, maka berlakulah hukum tersebut. Tetapi apabila sifat tersebut tidak ada, maka berlaku hukum yang sebaliknya. Contohnya,
Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. Artinya, dan tidak patut bagi orang yang beriman membunuh seseorang yang beriman lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tak sengaja, dia hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh itu, kecuali jika keluarga si terbunuh membebaskan pembayarannya. Nah, mantuk dari ayat tersebut adalah jika seorang mukmin menghilangkan nyawa mukmin lainnya secara tidak sengaja, maka baginya wajib memerdekakan hamba sahaya mukmin serta melunasi diat kepada keluarga korban, kecuali apabila keluarga korban membebaskan pembayarannya. Dan mafhum sifatnya adalah apabila seorang mukmin dengan sengaja membunuh mukmin lainnya, maka baginya neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Begitupun Allah akan melaknatnya. Mafhum mukhalafah yang kedua yaitu mafhum syart. Mafhum syart diartikan sebagai penetapan suatu hukum pada lafadz dan dikaitkan dengan syarat agar dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Atau dengan pengertian sederhananya, apabila terpenuhinya syarat, maka hukum tersebut berlaku. Tetapi apabila tidak terpenuhinya syarat, maka berlaku hukum sebaliknya. Contohnya, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahun. Artinya, dan jika mereka atau istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Mantuk dari ayat tersebut adalah wajibnya memberi nafkah kepada mantan istri yang telah dicerai dengan syarat wanita tersebut dalam keadaan mengandung. Sedangkan mafhum syartnya adalah tidak wajib memberi nafkah wanita yang dicerai jika wanita tersebut tidak mengandung. Inilah yang dinamakan hukum kebalikan. Mafhum mukhalafah yang ketiga yaitu mafhum ghoyah. Mafhum ghoyah adalah penetapan suatu hukum kebalikan yang tersirat dari hukum yang tersurat dengan suatu batasan atau limit waktu. Atau dalam pengertian sederhananya, hukum berlaku apabila limit waktu yang ditentukan belum berakhir. Kemudian, apabila limit waktu sudah berakhir, maka hukum tersebut tidak berlaku lagi. Contohnya, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Artinya, jika suami mentalak istrinya, talak 3, tidak halal bekas istri itu untuknya, hingga bekas istri itu mengawini laki-laki lain. Mantuk dari ayat tersebut adalah haramnya menikah dengan seorang istri yang sudah pernah ditalak 3, hingga istri tersebut menikahi laki-laki yang lain. Sedangkan mafhum ghoyahnya atau kebalikannya yaitu halalnya menikahi mantan istri yang telah ditalak 3 dengan syarat istri tersebut sudah pernah menikah dengan laki-laki lain, kemudian sudah bercerai, dan sudah selesai masa iddahnya. Baik, selanjutnya mafhum mukhalafah yang keempat yaitu mafhum adat. Mafhum adat adalah penetapan kebalikan hukum yang tidak disebutkan dari hukum yang disebutkan dengan menggunakan bilangan tertentu. Misalnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki pukullah masing-masing sebanyak 100 kali. Mantuk dari ayat tersebut adalah hukuman bagi pezina perempuan dan laki-laki adalah
mendapat 100 kali pukulan. Sedangkan mafhum adatnya adalah tidak sah memberi hukuman tersebut apabila lebih dari 100 kali pukulan. Dan pembagian mafhum mukhalafah yang terakhir yaitu mafhum laqab. Mafhum laqab adalah penyebutan bagi hukum yang dijelaskan atau ditaksis sehingga hukum itu positif pada kasus yang ada dalam lafadz dan negatif pada kasus yang tidak ada dalam nas. Misalnya, seperti hadis Rasulullah. Layyul wajidi zulmun yuhillu wa uqubatahu. Artinya, memperlambat pembayaran hutang bagi orang yang telah mampu membayarnya adalah suatu perbuatan zolim yang halal atau boleh dikenakan sanksi atau hukuman. Mantuknya adalah kehalalan memberikan hukuman bagi orang yang zolim dengan menunggak membayar hutang, padahal ia mampu membayarnya. Sedangkan mafhum laqabnya adalah keharaman memberikan hukuman bagi orang yang menunggak membayar hutang sebab belum sanggup membayarnya. Nah, ulama sendiri berbeda pendapat dalam kehujahan mantuk dan mafhum. Namun untuk mantuk, semua ulama setuju bahwa mantuk dapat dijadikan hujah karena lafadznya jelas menunjukkan suatu hukum. Sedangkan untuk mafhum sendiri, ulama usul fiqh sependapat bahwa mafhum muwafaqah dapat dijadikan dalil dalam mengistinbatkan hukum, kecuali madhab zohiri. Mereka enggan menetapkan hukum dengan mafhum, seperti penolakannya untuk menggunakan kias, karena menurut mereka, mafhum muwafaqah adalah serupa dengan kias. Sedangkan dalam mafhum mukhalafah sendiri, para ulama usul fiqh bertolak belakang dalam kehujahan mafhum mukhalafah dapat digunakan sebagai dalil atau tidak. Ada dua kesimpulan, yaitu yang pertama, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah memiliki pandangan bahwa mafhum mukhalafah dapat digunakan sebagai dalil dalam beristinbat, kecuali mafhum al-laqab. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, mereka menilai mafhum mukhalafah tidak dapat dijadikan dalil dalam mengistinbatkan hukum. Namun menurut sebagian dari mereka, menyatakan bahwa mafhum mukhalafah dapat dijadikan sebagai hujjah, selama tidak memafhum mukhalafahkan lafaz Al-Quran dan Al-Sunnah. Okay, thank you Ikas for the time. In here, I will explain about Mujmal and Mubayan. So, let's start it! Baik, pembahasan selanjutnya yaitu Mujmal dan Mubayan. Yang pertama yaitu Mujmal. Mujmal secara bahasa memiliki arti global atau tidak terperinci. Sedangkan secara istilah, mujmal ialah lafal yang global dan tidak jelas maknanya untuk dipahami, sehingga memerlukan penjelasan lain untuk mengetahui maksudnya. Jadi dapat diartikan, mujmal ialah lafal yang memiliki makna belum jelas dan membutuhkan penjelasan tambahan, baik yang berasal dari Allah SWT maupun Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu macam-macam mujmal. Macam-macam mujmal dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu lafal yang mengandung arti tidak ada makna yang pasti untuk diketahui dan lebih dari satu. Biasa disebut lafal mustarak. Yang kedua yaitu lafal ditulis kembali oleh syari secara bahasa berasal dari kata yang sudah diketahui dan dialihkan dalam makna khusus yang diharapkan oleh syari. Dan yang ketiga yaitu lafal bermakna asing ketika digunakan. Macam yang pertama yaitu lafal yang mengandung arti tidak ada makna yang pasti untuk diketahui dan lebih dari satu. Biasa disebut lafal mustarak. Contohnya dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muttalaqatu yatarabbadna bi anfusihinna salasatun quru'in. Yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Jadi, lafal quru'in memiliki sifat mujmal karena terdapat 2 arti yaitu haid dan suci. Ketika
salah satu arti yang dipilih, maka harus ditambah penjelasan dari ayat lainnya yang berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Macam yang kedua yaitu lafal ditulis kembali oleh syari' secara bahasa berasal dari kata yang sudah diketahui dan dialihkan dalam makna khusus yang diharapkan oleh syari'. Contohnya yaitu dalam kata zakat, sholat, dan haji. Penduduk Arab memaknai kata tersebut digunakan secara umum dan sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika syariat datang, kemudian memberikan makna khusus yaitu makna terikat hukum. Sehingga makna tersebut tidak dapat dipahami kecuali terdapat penjelasan tambahan oleh syari'. Oleh karenanya, apabila terdapat kata sholat dalam tulisan hukum Islam, termasuk bagian mujmal, yaitu menunggu tafsiran tambahan oleh syari'. Oleh karenanya, sunnah Rasulullah SAW baik perbuatan maupun perkataan berfungsi sebagai penjelas sebuah makna dari kata sholat baik dalam hal rukun maupun cara pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu lafal bermakna asing apabila digunakan. Dalam kata haluan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ma'raj ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Dalam lafadz halu'an bermakna keluh kesah dan sedikit sabar. Lafal ini mujmal karena memiliki arti asing dan tidak bisa dipahami kecuali oleh syari'. Seperti yang kita ketahui, syari'lah yang mengetahui keadaan manusia dengan kata halu'an tersebut dan dilanjutkan penjelasan pada ayat-ayat selanjutnya untuk mengetahui makna dari lafal tersebut. Selanjutnya yaitu mubayan. Secara bahasa, mubayan memiliki arti menjelaskan atau merinci, sedangkan secara istilah, mubayan ialah lafal yang sudah jelas maknanya setelah mendapatkan penjelasan dari dalil tambahan baik berasal dari Allah Subhanahu wa taala maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi, apabila terdapat suatu lafal yang masih mujmal, maka dengan adanya mubayan, lafal tersebut dapat dipahami dan jelas maknanya. Selanjutnya yaitu macam-macam mubayan. Yang pertama yaitu penjelasan menggunakan kata-kata, bayanul bil qauli. Yang kedua, penjelasan menggunakan perbuatan, bayanu bil alfali. Yang ketiga, penjelasan menggunakan tulisan atau surat, bayanu bil kutubi. Yang keempat, penjelasan menggunakan isyarat, bayanu bil isyarah. Yang kelima, penjelasan dengan meninggalkan, yaitu bayanu bitur. Yang pertama, yaitu penjelasan menggunakan kata-kata, bayanu bil qauli. Contohnya seperti penjelasan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyiyamu salasatin ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah, yang artinya maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Dalam ayat di atas termasuk bayan atau penjelasan terhadap lafal sebelumnya yang berkaitan dengan kewajiban menggantikan kurban bagi orang yang tidak menemukan binatang kurban maupun tidak mampu dalam membeli hewan kurban. Arti kata 10 hari yang sempurna yaitu sebagai penjelasan untuk berpuasa baik 3 maupun 7 hari yang tidak menemukan binatang kurban atau orang yang tidak mampu. Yang kedua yaitu penjelasan menggunakan perbuatan, bayanu bil alfali. Contohnya dalam tata cara sholat yang sesuai dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti sebagaimana sabda beliau, yaitu sholu kama ra'aituni usolli, yang artinya sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku melakukan sholat. Jadi berdasarkan ayat di atas menjelaskan tata cara sholat dengan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan melihat tata cara beliau mengerjakan sholat dan meminta tolong sahabatnya untuk menirukan tata cara sholat beliau. Yang ketiga yaitu penjelasan menggunakan tulisan atau surat, bayanu
bil kutubi. Contohnya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW meminta tolong kepada juru tulis atau sahabat beliau untuk menuliskan hukum tentang harta warisan ataupun kadar ukuran zakat dan diat seseorang. Pada zaman dahulu, Nabi Muhammad juga melakukan pengiriman surat ke daerah-daerah Islam. Yang keempat yaitu penjelasan menggunakan isyarat atau bayanu bil isyarat. Contohnya yaitu penjelasan Rasulullah SAW mengenai penetapan hari pada bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Artinya, satu bulan itu sekian dari sekian dan sekian. Ketika Rasulullah SAW melafadzkan kata sekian yang pertama maupun kedua, diartikan dengan beliau mengangkat jari tangannya, dan ketika melafalkan sekian untuk ketiga kalinya, beliau melipat satu ibu jarinya. Jadi, berdasarkan isyarat yang beliau tunjukkan, dapat diartikan bahwa penetapan hari pada bulan Ramadan terkadang dilaksanakan 29 hari maupun 30 hari, sehingga hal inilah yang disebutkan penjelasan menggunakan isyarat. Yang terakhir yaitu penjelasan dengan meninggalkan atau bayanu bitur. Contohnya dalam riwayat Jabir dijelaskan bahwa kani ihrajil amroini mir Rasulullah SAW adamal wudu'i mimma masatin nar, yang artinya adalah akhir dua perkara dari Nabi Muhammad SAW adalah tidak mengambil wudhu lagi setelah makan sesuatu yang dibakar. Jadi dari penjelasan tersebut, Nabi Muhammad SAW menjelaskan pada awalnya makanan yang dibakar apabila sudah dimakan maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Akan tetapi Nabi Muhammad meninggalkan perintah tersebut. Walaupun memakan makanan yang dibakar, Nabi Muhammad tidak berwudu kembali. Hal inilah dijelaskan oleh ulama sebagai penjelasan atau mubayan untuk meninggalkannya. Selanjutnya yaitu perbedaan pendapat ulama. Dibagi menjadi dua, yaitu golongan Hanafiyah dan jumhur ulama. Dalam golongan Hanafiyah membagi lafal dari segi kejelasan dan ketidakjelasan. Lafal kejelasan terdapat makna mubayan yang dibagi menjadi 4, yaitu nas, zahir, muhkam, dan mufassar. Sedangkan lafal dari segi ketidakjelasannya dibagi dalam 4 bagian, yaitu muskil, kafi, mutasyabih, dan mujmal. Sedangkan menurut jumhur ulama, membagi lafal dari segi kejelasan dan ketidakjelasan juga. Dalam lafal kejelasan dibagi menjadi 2, yaitu zahir dan nas, sedangkan lafal dalam segi ketidakjelasan dibagi dalam 2 bagian, yaitu mutasyabih dan mujmal. Okay, maybe that's all our explanation about mantuk and mafhum, mujmal and mubayan. Please forgive us if we have many mistakes. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.